Pancasila dalam pendidikan beragama dalam masyarakat. Pesan saya untuk orang muda, jangan lupa jadikan Pancasila itu sebagai moral dalam hidup. Terus kalian orang muda harus pegang erat dengan ada persatuan di antara kita, di antara kalian, di antara teman-teman, saling mencintai, saling mengasihi. Dan juga yang perlu kalian ketahui itu jangan lupa sebarkan berita-berita yang bagus mengenai agama lain, tidak punya agama itu. Karena sekarang tuh banyak orang yang tidak suka dan tidak punya agama. Kadang mereka menjelekan kita, tapi prinsip kita agama Katolik itu tetap teguh dalam iman. Kita tetap mempertahankan kita punya iman dan kita tetap melakukan kebaikan terhadap orang-orang itu. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Nusa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2B semester 2. Jadi kali ini kami mendapat tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu harus mencari Pak tentang implementasi nilai Pancasila di sekolah dan kondisi pendidikan saat ini. Jadi apakah Bapak bersedia untuk mewawancara ini? Jadi kami langsung ke pertanyaannya. Jadi yang pertama, bagaimana menurut Bapak penyerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Kalau pembelajaran di sekolah selama ini, karena sekolah setiap sekolah pasti ada, dan aturan itu Pancasila sebagai dasar negara semua harus, dan itu implementasinya jelas lewat peraturan sekolah, habis kaedah-kaedah norma-norma yang ada di sekolah sudah tertulis. Nah, itu dilaksanakan setiap sekolah, baik dari tingkat terkecil PAUD sampai ke tingkat mahasiswa, banyak pun kamu juga melaksanakan. Apa saja upaya yang dilakukan sekolah untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Banyak. Kalau di SMA Negeri 1 ini ya, dari disiplin, habis itu ini kita gunakan untuk sekolah pagi, lalu yang di Muslim ada baca Quran itu pagi, selama ini kita lakukan di satu, lalu pendalamannya di karakter pramuka, kegiatan pramuka, lalu mereka mengikuti banyak lomba, baik PBB, habis itu 4 pilar, itu banyak sekali, dan itu sudah terlalu sering dilakukan. Oh ya, bagaimana peran guru dalam menanamkan sikap toleransi, disiplin, dan gotong royong kepada peserta didik? Ya, kalau guru sih kami kan dari pribadi satu. Kenapa harus dipasarkan ke anak? Kalau anak kan mengikuti guru, dan ada karakter anak yang melihat gurunya seperti ini, ya dia akan ikut. Malah terkadang lebih banyak murid itu lebih mendengarkan guru loh daripada mendengarkan orang tua. Padahal kenyataannya harusnya tidak. Kenapa tidak, Pak? Karena apa? Pendidikan Pancasila itu kan di bangsa Indonesia, lahir dari bangsa Indonesia. Orang tuanya juga pasti berpancasila. Ini karakter mereka melihat guru seperti apa karakternya di sekolah ya, bukan di luar. Kadang ada guru bengal juga yang di luar. Tapi kalau di sekolah murid melihat sosok guru ini yang diikuti. Ada guru juga yang tidak mau diikuti, mereka melawan atau ketika dipanggil masa bodoh. Itu kan menandakan karakter guru itu. Jadi sebelum kita berbicara ke murid, karakter kita itu, dan itu memang sebagai guru ya kami harus taat. Pimpinan kami juga harus taat pada pimpinan yang biasa. Dan
itu sudah diturunkan terus sampai kepada murid-murid. Jadi memang guru menjadi kelompok, hanya semuanya kembali ke Menurut Bapak, apakah kondisi pilihan pendidikan saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sejujurnya melihat perkembangan murid juga teman-teman kelihatan lebih banyak kayak mengejar kepentingan pribadi. Memang kita tidak menggunakan, tapi pada kenyataannya Saran Bapak agar pendidikan di Indonesia semakin mencerminkan nilai-nilai Pancasila. sejauh ini sudah dilaksanakan di tingkat pendidikan yang paling bawah sampai atas. Jadi saran Pak kembali ke pribadi, buktikan bahwa kita bangsa Indonesia bangsa besar, bukan bangsa Indonesia ini nama besar doang. Dulunya ingat di International Organization atau PBB masa belum berdiri Pancasila udah ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan Pancasila di dalam itu sudah ada dari tahun 45. Padahal International Organisasi di piagam PBB 10 piagam PBB itu bicara 10 Oktober, 24 Oktober atau 10 Oktober kalau Pak salah ingat antara beberapa puluh tahun yang lalu belajar 1948 baru PBB lahir. Baik, sore kakak. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Nusa Tenggara, program studi pendidikan di sekolah dasar kelas 2B. Jadi tujuan kami ke sini mau mewawancarai kakak tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berpolitik. Jadi kami bisa langsung ke pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan politik dan pemerintahan menurut kakak? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Pertama kita sampaikan apresiasi pada kawan-kawan mahasiswa yang masih punya kesadaran ideologis Pancasilais. Nah, sehingga pada momentum kali ini masih mengingat dan menumbuhkan jiwa kebangsaan yang sudah diamanatkan di tahun 1945. Dan pertanyaannya bahwa soal penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan politik dan pemerintah, itu pertama yang perlu kita sampaikan dalam menjalankan politik itu Bung Karno bicara bahwa dia itu ibarat sebuah pohon yang harus akarnya kuat, atau sebuah gedung dasarnya itu harus kuat.